Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Isayiro Tambunan dengan NIM 211061197 akan membahas mengenai konflik bersenjata Suriah dan hak asasi manusia guna menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah hukum dan hak asasi manusia internasional kelas B. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak asasi manusia telah melekat pada keberadaan manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia ini meliputi hak untuk hidup, di mana setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya. Tidak hanya itu, dengan adanya hak asasi manusia ini, setiap orang berhak untuk memiliki keyakinan agama, memperoleh keadilan, dan berhak memiliki kebebasan pribadi. Hak asasi manusia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Lalu, di dalam perkembangannya, hak asasi manusia mulai diakui oleh dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan terkait hak asasi manusia seperti Piagam PBB hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan DUHA. Lalu terdapat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung di dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Namun, pengaturan terkait hak asasi manusia ini belum berimbang dengan pelaksanaannya. Pelanggaran HAM berat masih sering terjadi hingga saat ini seperti kejahatan kemanusiaan, konflik bersenjata, hingga genosida. Nah, berbicara mengenai konflik bersenjata, seringkali ditemukan adanya pelanggaran HAM berat, baik konflik bersenjata negara dengan negara maupun masyarakat dengan negara. Lalu setiap konflik bersenjata atau perang menimbulkan malapetaka bagi kehidupan umat manusia. Korban jiwa dan harta benda melayang dengan sia-sia dari pihak prajurit, rakyat, bangsa, dan negara. Salah satu bentuk konflik bersenjata yang menimbulkan pelanggaran HAM berat adalah konflik bersenjata di Suriah. Negara yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad memerintahkan tentaranya untuk menghadapi para demonstran dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh warga sipil. Konflik bersenjata di Suriah ini menjadi bentuk revolusi rakyat yang merupakan lanjutan dari revolusi Arab Spring yang terjadi di Tunisia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah. Konflik bersenjata di Suriah telah menimbulkan kesengsaraan yang cukup banyak terhadap warganya. Tindakan dilakukan oleh pasukan Suriah ini tentunya termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Aksi-aksi yang dilakukan oleh pasukan Suriah termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan yang diatur di dalam pasal 7 Statuta Roma. Salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pasukan Suriah adalah penangkapan dan penyiksaan terhadap anak-anak yang menjadi latar belakang konflik bersenjata ini. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum malah mendapatkan penderitaan yang berat seperti luka fisik hingga luka mental. Penyiksaan dilakukan oleh pasukan Suriah diantaranya yaitu pemukulan dengan kabel logam, cambuk, tongkat kayu, tongkat logam, disetrum, termasuk disetrum ke alat kelamin, mencabut kuku, kekerasan seksual, lalu membakar dengan rokok, lalu seperti ada kurungan dan lain-lainnya. Pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah adalah adanya pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Suriah terhadap warga sipil. Warga yang berdemonstrasi menuntut agar Presiden Assad mundur dari jabatannya. Demonstran juga sangat dipenuhi amarah karena penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Suriah terhadap anak-anak dan orang dewasa lainnya yang ditahan. Akibatnya pasukan Suriah mengambil langkah penembakan secara membabi buta para demonstran. Atas hal ini, banyak korban jiwa berjatuhan. Namun demikian, protes terus berlanjut dan menyebar ke kota lainnya dan mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Suriah. Lalu, pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembaki demonstran di beberapa kota di Suriah.
Pembunuhan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan yang bersifat ofensif agar amukan warga sipil yang berdemonstrasi dapat dihentikan. Sejak pecahnya kejadian Arab Spring yang berdampak hingga ke Suriah, sudah banyak menewaskan lebih dari 60.000 orang. Menurut hasil laporan dari di UN Human Rights Office, tentang waktu di antara 15 Maret sampai 2011 sampai 30 November 2012 sudah tercatat 59.000 orang yang telah tewas, sehingga menurut Komisioner Forum Human Rights menilai bahwa di awal tahun 2013 bisa dikatakan sudah 60.000 lebih masyarakat yang tewas di Suriah. Pemerintah Suriah juga mengambil langkah agar pemerintahan yang tidak mudah digulingkan. Mereka membuat peraturan yang sangat menekan rakyat, yaitu warga sipil dapat diintegrasi, ditangkap, bahkan ditahan tanpa adanya surat penangkapan resmi. Hal inilah yang menjadi awal peningkatan penangkapan yang berujung pada penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Suriah. Adanya peraturan ini menandakan bahwa kebebasan seorang warga negara telah hilang. Mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum malah ditekan oleh hukum itu sendiri. Lalu, bagaimana upaya dunia internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Suriah? Nah, di sini PBB memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut sudah tercantum di dalam piagam PBB yang mengadopsi secara garis besar untuk melindungi hak asasi manusia. Sebab terciptanya dunia yang damai berawal dari perlindungan setiap individu. Salah satu bentuk terhadap perlindungan kepada manusia terkandung di dalam pasal 1 piagam PBB yang memberikan pernyataan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk kerjasama untuk mencegah dan melenyapkan segala bentuk ancaman-ancaman pelanggaran terhadap sebuah perdamaian. Maka, pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk menjaga dan memberhentikan agresi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara yang lainnya. Lalu, wewenang Dewan Keamanan sendiri dalam mencapai tujuan utamanya, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu penyelesaian sengketa secara damai yang diatur pada bab 6 piagam PBB. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi yang diatur di dalam bab 7 pada piagam PBB. Lalu di dalam konflik di Suriah, PBB melakukan upaya penyelesaian konflik dengan membuat komite khusus untuk Suriah, diantaranya Syrian Networking for Human Rights, Syrian Observatory for Human Rights, International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, United Nations Supervision Mission in Syria, lalu melalui badan PBB yakni United Nations Security Council Resolution dan OPCW, Joint Investigate Mechanism. Dewan Keamanan PBB juga melakukan upaya penyelesaian konflik di Suriah dengan membuat resolusi sebagai bentuk ancaman dan tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia di Suriah, yang antara lain Resolusi DKPBB nomor S-Res-2042 yang disahkan pada tanggal 14 April 2012 mengenai pengiriman 30 tim pemantau non-militer ke Suriah untuk memantau gencatan senjata dan persetujuan pemerintah Suriah untuk melakukan komunikasi dengan utusan khusus PBB Kofi Annan terkait persoalan gencatan senjata. Hal ini menunjukkan upaya mediasi telah dilakukan oleh PBB. Lalu, Resolusi DKPBB nomor S-Res-2043 yang disahkan pada tanggal 21 April 2012 dan diperpanjang dengan Resolusi DKPBB nomor S-Res-2059 mengenai pembentukan The United Nations Supervision Mission in Syria untuk menyelidiki sengketa Suriah. Lalu ada Resolusi DKPBB nomor S-Res-2118 yang disahkan pada tanggal 27 September 2013 mengenai penghancuran senjata kimia karena PBB menemukan Suriah menggunakan senjata kimia. Lalu Resolusi DKPBB nomor S-Res-2139 yang disahkan pada tanggal 22 Februari 2014 yang diperpanjang dengan Resolusi DKPBB nomor S-Res-2058 mengenai permintaan terhadap Suriah agar memperbolehkan adanya bantuan kemanusiaan untuk daerah lintas batas Suriah dan daerah terjadinya sengketa. Lalu ada juga Resolusi DKPBB nomor
S/res/2165 yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2014 dan diperbanyak dengan resolusi DKPBB nomor S/res/2191 mengenai akses khusus PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah lintas batas Suriah. Lalu ada juga resolusi DKPBB nomor S/res/2235 yang disahkan pada tanggal 27 Agustus 2015 mengenai penggunaan senjata kimia yang masih berlanjut di Suriah. Maka PBB membentuk OPCW UN Joint Investigate Mechanism untuk bekerjasama dengan pemerintah Suriah terkait penyelidikan penggunaan senjata kimia, di mana hasil penyelidikan ini menjadi pertimbangan Dewan Keamanan dalam menentukan pertanggungjawaban Suriah. Lalu yang terakhir ada resolusi DKPBB nomor S/res/2254 yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2015 mengenai langkah perdamaian menuju Suriah. Namun, walau berbagai cara telah ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung di Suriah, upaya tersebut belum jauh membuahkan hasil yang signifikan demi tercapainya perdamaian di Suriah. Intervensi yang merupakan satu cara penyelesaian konflik yang dianggap ampuh untuk menghentikan pelanggaran terhadap HAM dalam konflik Suriah juga mengalami kendala dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini dikarenakan para anggota tetap Dewan Keamanan yang tidak akur satu sama lain. Jika kita melihat dari sejarah Perang Dingin yang diakibatkan dari adanya perbedaan pemahaman antar negara yang sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetap maksudnya. Akhirnya pada sampai saat ini di Suriah masih terjadi konflik bersenjata. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih sudah memperhatikan.